Pemirsa, KPU berencana mempercepat jadwal pendaftaran bakal capres-cawapres. Dan kalangan partai politik pun menyatakan siap, tapi kalangan LSM mengkritik rencana KPU itu. Apa masalahnya sehingga harus dipercepat? Bakal calon Presiden Prabowo Subianto masih terus mencari siapa yang akan menjadi pendampingnya pada Pilpres 2024. Selain menimbang nama yang disodorkan anggota koalisi pengusung, Prabowo juga menimbang bakal cawapres dari kalangan Nahdien. Pertemuan dengan Yeni Wahid, putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid, menjadi salah satu langkah penjajakan. Bakal calon presiden lainnya, Ganjar Pranowo, juga sedang mencari sosok yang tepat untuk mendampinginya. P3 sebagai anggota koalisi Ganjar mengajukan nama Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden. Namun mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga masuk dalam radar. Di tengah situasi dua bakal calon presiden yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang masih mencari pasangan, muncul kabar dari Komisi Pemilihan Umum KPU yang akan mengubah jadwal pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024. Dalam aturan lama, masa pendaftaran berlangsung antara 19 Oktober hingga 25 November 2023. Dalam draft peraturan KPU yang baru, masa pendaftaran baca pres dan bacawa pres ditetapkan mulai 10 Oktober hingga 16 Oktober 2023. Artinya, KPU memberi waktu 6 hari untuk pendaftaran baca pres dan bacawa pres. Komisioner KPU Idam Qolik mengatakan, perubahan ini mengikuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Norma atau ketentuan yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tersebut adalah berkenaan dengan Pasal 276 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, di mana kampanye dimulai setelah 15 hari penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh KPU. Jadi dengan demikian ya, sebagaimana kita ketahui, dikarenakan masa kampanye itu dimulai tanggal 28 November 2023, maka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu pada tanggal 13 November 2023. Kami kemudian melakukan penghitungan mundur ke belakang dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuan berkenaan dengan verifikasi administrasi, dokumen persyaratan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, terus juga perbaikan dokumen administrasi pencalonan, dan ketentuan-ketentuan lainnya, maka jatuhlah tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 sebagai jadwal pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Anggota DPR RI dari fraksi P3 Ahmad Baidowi mengakui baru tahu masalah ini dari media. KPU sendiri belum menyerahkan rancangan perubahan PKPU ke DPR. Ya, fraksi P3 ingin mendengar penjelasan dari KPU, rasioningnya apa, penjelasannya seperti apa, dimajukan kenapa. Apa gara-gara misalkan waktu tahapan yang semakin mepet atau seperti apa. Nah, setelah itu disampaikan, baru kita bisa menerima perubahan PKPU yang akan diusulkan oleh KPU. Kalau sekarang kita belum menerima secara langsung, DPR saya sudah cek ke Komisi 2 ternyata belum. Yang ada baru disampaikan melalui media bahwa KPU ingin mempersingkat, ingin memajukan jadwal pendaftaran calon presiden. Nah, sebagaimana lazimnya pembahasan di Komisi 2, setiap RUU yang dibahas, setiap PKPU itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR dalam forum RDP. Nah, kita harapkan nanti KPU bisa memberikan penjelasan secara detail. Sementara itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menilai tahapan pemilu seharusnya tidak diutak-atik lagi, karena tahapan pemilu sudah seharusnya bisa diprediksi dan dijalankan sesuai dengan desain yang telah dibuat di awal. Soal tahapan pemilu ini kan sesuatu yang harusnya pasti dari awal penyelenggaraan tahapan pemilu. Dan makanya ada gium dalam penyelenggaraan pemilu ya. Tahapannya itu bisa diprediksi, tapi hasilnya tidak bisa diprediksi gitu ya. Nah, kalau kemudian sekarang tiba-tiba sudah mendekati masa pencalonan presiden, jadwalnya dimajukan, kan jadinya
tidak ada kepastian soal desain tahapan ini gitu. Jadi tidak boleh semua tahapan pemilu itu dibiarkan terombang-ambing di atas ketidakpastian seperti ini. Rencana perubahan PKPU mengenai tahapan pemilu menunjukkan belum adanya kematangan dalam perencanaan tahapan pemilu. Karena itu, rencana ini harus dibahas secara seksama untung ruginya. KPU akan mempercepat pendaftaran Capres-Cawapres 2024 menjadi 10 hingga 16 Oktober 2023. Hal ini dituangkan dalam draft peraturan KPU yang saat ini sedang dalam uji publik. Semula pendaftaran Capres-Cawapres adalah 19 Oktober hingga 25 November 2023, sebagaimana diatur dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Lalu apa alasan KPU mempercepat pendaftaran Capres-Cawapres? Dan bagaimana dampak dipercepatnya pendaftaran Capres-Cawapres? Kami akan langsung membahasnya dengan Komisioner KPU Republik Indonesia Betty Epsilon Idrus dan Profesor Siti Zuhro, peneliti sosial politik BRIN. Selamat pagi Prof. Siti, Ibu Betty. Ya, selamat pagi Mas, selamat pagi Mbak Betty. Baik, saya langsung ke Ibu Betty. Ibu Betty, sebenarnya apa alasan KPU ini merubah draft PKPU tentang jadwal pendaftaran Capres-Cawapres yang dimajukan ini sekitar 9 hari, Ibu Betty? Ya, terkait dengan peraturan KPU yang mengatur soal tahapan, jadwal, dan program untuk pemilu tahun 2024 itu diatur pada PKPU nomor 3 tahun 2022 yang ditetapkan 6 bulan sebelum Perpu terkait dengan perubahan atas Undang-Undang 7 tahun 2017 yang mengatur juga terkait dengan kegiatan kampanye itu ditetapkan. Artinya PKPU terkait dengan tahapan sudah lahir sebelum Perpu kemudian muncul, begitu Mas dan Mbak. Lalu kemudian ada beberapa konsekuensi terkait dengan hal itu yang saat ini sedang kami susun untuk diharmonisasi peraturan KPU terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden. Seperti biasa dalam setiap tahapan, apakah soal data pemilih, apakah soal pencalonan partai politik peserta pemilu, itu sudah diatur juga waktu details terkait dengan tahapan-tahapan yang dimaksud. Sehingga ketika KPU ingin mengatur spesialis terkait dengan tahapan dan jadwal pencalonan presiden dan wakil presiden, itu mengikuti beberapa ketentuan yang sudah diatur termasuk beberapa perubahan dalam undang-undang pemilu, perubahan Undang-Undang 7 tahun 2017, Mas dan Mbak. Dalam undang-undang Perpu sebagaimana dimaksud diatur pada pasal terkait dengan kegiatan kampanye, yaitu bahwa ada perbedaan masa kampanye, perubahan pada tahapan pencalonan yang intinya saya bacakan demikian. Jadi penjelasan tentang ketentuan dalam Undang-Undang 7 tahun 2023 itu menjadikan alasan desain jadwal pendaftaran Pilpres menjadi 10 sampai dengan 16 Oktober 2023. Nah, ini masih kami desain dalam peraturan KPU terkait dengan pencalonan pencalonan presiden dan wakil presiden, Mas dan Mbak. Jadi semua desain ini sedang kami atur untuk kemudian menjawab beberapa ketentuan baru dalam dalam Perpu terkait dengan Undang-Undang 7 tahun 2017. Ya, Bu Betty, tadi Anda katakan ada konsekuensi yang kemudian perlu dikomunikasikan oleh KPU terkait dengan perubahan jadwal pendaftaran ini. Tapi apa kemudian yang sudah dipertimbangkan terkait dengan risikonya, terutama kalau bicara soal konsolidasi dukungan partai politik terhadap figur kandidat baca pres dan bacawa pres ini kan masih terus berjalan. Apakah itu juga sudah dipertimbangkan oleh KPU? KPU sendiri sudah melakukan beberapa uji publik terkait dengan rancangan PKPU terkait dengan pencalonan. Jadi berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu yang sudah disusun 6 bulan sebelum Perpu lahir,
pencalonan presiden dan wakil presiden dilakukan 19 Oktober sampai dengan tanggal 25 November 2023. Tapi berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2023 tentang penetapan Perpu 1 tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, pada pasal 276 ada disebutkan kampanye pemilu itu dilaksanakan sejak 25 hari setelah ditetapkan DCT anggota legislatif dan DPD, dan dilaksanakan sejak 15 hari setelah ditetapkan pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden sampai dengan dimulainya masa tenang. Jadi kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk rapat umum 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. Artinya terdapat selisih 10 hari dalam penetapan DCT antara DCT legislatif termasuk DPD dengan DCT Pilpres. Jika penetapan DCT, DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan pada 3 November 2023, karena ada selisih 10 hari, maka penetapan paslon presiden dan wakil presiden dilaksanakan 13 November 2023. Oke. Itu baik. simulasi yang dilakukan oleh KPU, Mas. Baik. Saya langsung ke Prof Siti. Prof Siti, sebenarnya apa untung ruginya Prof Siti jika memang percepatan masa pendaftaran capres dan cawapres ini nantinya akan disahkan? Tapi tahan dulu Prof Siti, kita jeda dulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali saat lagi. Kita langsung berbincang lagi di sini, sudah ada Prof Siti. Prof Siti, seperti yang saya singgung di awal tadi Prof Siti, bagaimana Anda melihat untung ruginya Prof Siti jika memang nantinya percepatan proses pendaftaran capres dan cawapres ini disahkan begitu Prof Siti? Iya, tadi kita sudah sama-sama mendengar ya apa yang dijelaskan oleh Komisioner KPU RI Mbak Betty tadi itu. Memang secara gamblang kita tidak menangkap gitu apa kira-kira kemanfaatannya dengan diskuis seperti itu ya, dimajukan tahapan-tahapannya dan sebagainya. Nah ini yang tentunya menjadi pertanyaan publik. Lagi-lagi kita dihadapkan kepada situasi yang tidak pasti gitu ya. Sementara tahapan-tahapan jalan lalu terkesan gitu ya, ada otak-atik gitu ya, tahapan-tahapan di pemilu 2024 ini. Lah, tentu ini yang harus dijelaskan secara gamblang supaya tidak ada ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara, karena domain atau otoritas dari mengubah-ubah perundang-undangan yang lalu akan diacu oleh komisioner ini, oleh penyelenggara, oleh KPU RI ini adalah tentu undang-undang. Kalau tidak ada undang-undang, perpunya, karena ada perubahan. Lah, perpu itu siapa domainnya? Tentu pemerintah kan gitu. Atas dasar apa pemerintah mengubah itu dan apa kemanfaatannya dan bagaimana dampaknya. Lah ini yang harus dibuat sejelas mungkin, mungkin ya, segamblang mungkin. Jadi resiko terberatnya apa Prof Siti menurut Anda? Iya, jadi menurut saya ini agak membingungkan saja. Membingungkan kenapa? Hitung-hitungannya ada yang salah enggak gitu. Kira-kira kalau diajukan seperti ini itu enggak bentrok enggak kan gitu. Apa alasannya? Sementara kita menyaksikan tadi itu pengumumannya hanya tanggal 10 sampai 16 ya, pendaftaran untuk satu contoh capres cawapres. Lah, kita sampai saat ini saja koalisinya masih sangat cair, masih menunggu nanti partai mana bergabung dengan siapa. Calonnya juga belum, paslonnya juga belum firm gitu. Jadi di tengah-tengah ketidakpastian dari partai-partai membangun koalisinya dan mengusung paslonnya, lalu ada perubahan pula di sini. Jadi bagaimana kita sebagai warga negara akan menjalani pemilu yang jauh lebih pasti dan efektif? Tolong terangkan ke kita, jelaskan ke kita sejelas-jelasnya apa kira-kira resikonya kalau kita tidak mengubah gitu ya jadwal itu. Saya belum menangkap soalnya. Bu Betty, jadi itu yang kita harus berikan dibuat kesempatan gamblang untuk publik.
Kita berikan kesempatan untuk menjawab tadi. Ada sejumlah risiko, kebingungan, potensi kebingungan yang akan dialami oleh publik dari percepatan dan juga durasi yang singkat, hanya 7 hari dalam pendaftaran ini. Bagaimana KPU memastikan bahwa rencana ini nantinya akan berjalan dengan lancar dan juga komunikasi dengan mitra seperti dengan Komisi 2, ini apakah sudah pasti kemudian akan diresmikan dan dijalankan? Saya rasa ada salah mengerti ya, Mas Mbak sekalian. Di Undang-Undang 3 tahun 2000, PKPU 3 tahun 2022 terkait dengan tahapan jadwal itu bukan masa menyusun hanya masa pendaftaran. Itu adalah menyusun dari awal sampai akhir pencalonan presiden dan wakil presiden sampai dengan penetapan. Untuk beberapa klausul yang dimaksud. Nah, dalam peraturan KPU yang akan kami susun terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden, itu akan mendetailkan tahapannya apa-apa aja. Ada tahapan terkait dengan pendaftaran calon, setelah pendaftaran calon nanti kemudian ada berkas yang harus yang kami verifikasi, lalu kemudian ada tes kesehatan dan seterusnya sampai kemudian kita tetapkan calon tetap presiden dan wakil presiden. Nah, yang ada sekarang yang muncul pada permukaan hari ini adalah rancangan peraturan KPU terkait dengan details tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden, di mana di dalam draft ya Mbak, masih draft tahapan itu untuk pencalonan menjadi 10 sampai dengan 16 Oktober tahun 2023. Next setelah pencalonan, artinya calon presiden dan wakil presiden akan datang ke KPU membawa berkasnya untuk mencalonkan dirinya secara langsung kepada Komisi Pemilihan Umum. Nah, itu ada tahapan berikutnya. Tapi Mas, ini bentuknya masih draft. Kami masih menunggu respon dari DPR. Alternatif lain, iya betul. Setiap penyusunan PKPU itu akan harus mendapatkan konsultasi dengan DPR RI. Alternatif lain, misalnya jika pilihannya ingin tetap dimulai pada tanggal 19 Oktober, mungkin konsekuensinya ada beberapa pengurangan masa pencalonan dan verifikasi. Jadi masa pencalonan dan verifikasi mungkin menjadi lebih singkat, sehingga ketentuan pada pasal 276 Undang-Undang Pemilu tetap harus terpenuhi, di mana masa penetapan DCT selesai pada tanggal 13 November. Sekali lagi, ini masih draft. Jadi draftnya itu disusun berdasarkan tanggal mundur. Kalau penetapannya tanggal sekian, karena ada sub-sub kegiatan pencalonan yang lain, maka dimulailah masa pencalonan dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 16. Tapi alternatif lain sudah disiapkan oleh KPU. Iya, baik. Kita akan nantikan seperti apa prosesnya. Terima kasih Bu Betty dan juga Prof Siti sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.